Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke poin yang ke-6 ya, seleksi. Kita full screen dulu. Ya, seleksi terjadi ketika kelompok responden yang terlibat dalam penelitian tidak sama sebelum manipulasi dimulai. Jadi kalau misalnya kalian punya kondisi pertama, pengukuran pertama tidak ada treatment yang diberikan, terus kemudian kalau pengukuran kedua ada treatment yang diberikan, tapi ternyata kelompok respondennya ada yang berbeda. Ini tadi bisa jadi confounding variable karena apakah seleksi yang berinteraksi dengan DV atau seleksi dan perbedaan orang-orang dalam kelompok yang dimanipulasi ini, yang diberikan manipulasi, ini berinteraksi dengan IV sehingga akhirnya mempengaruhi DV, atau murni karena sebuah treatment IV berpengaruh terhadap karena sebuah treatment itu mempengaruhi DV. Nah, kemudian yang ketujuh adalah attrition. Jadi ketika partisipan gagal untuk terlibat kembali ke dalam studi kedua, ini mirip dengan selection. Banyak yang orang-orang yang gugur dari kloter pengukuran yang pertama. Ini biasanya longitudinal, maka peneliti harus bisa mensiasati dengan menentukan prosedur penelitian yang tidak berbarengan dengan kejadian-kejadian lain yang penting bagi partisipan. Meskipun cuma jedanya sebulan, tapi kalau nanti sebulan pengukuran kedua, yaitu bulan kedua, terjadi ketika ada midterm exam, misalnya ada ujian tengah semester, dan kelompok responden kalian adalah mahasiswa, ya siap-siap bahwa mereka akan banyak yang mundur. Ke-8, diffusion of treatment, ketika partisipan dapat berkomunikasi dengan partisipan lain dan menjelaskan prosedur penelitian. Ini sering terjadi sih. Makanya penelitian eksperimental paling seru dengan binatang karena mereka tidak bisa berbicara. Tapi kalau misalkan kalian mengundang kelompok responden manusia dan kemudian di gelombang pertama kelompok kontrol dan kelompok eksperimen berada di ruangan berdekatan, terus kemudian mereka ketika diberikan jeda mereka bisa ngobrol bareng, akhirnya mereka biasanya saling bertukar info. Tadi saya diginiin, tadi saya dikasih, saya nggak dikasih. Bagian kelompok kontrol, saya nggak dikasih apa-apa tuh, saya langsung disuruh ngisi kuesioner. Saya tadi dikasih kopi dulu baru ngisi kuesioner gitu. Terus akhirnya mereka mengandai-andai, menggunakan asumsi sendiri, tapi dari informasi tersebut akhirnya mereka jadi punya semacam gambaran kira-kira nanti setelah diberikan treatment ini saya harus seperti apa ya, itu. Nah, kemudian yang ke-9 adalah sequence effects. Ketika partisipan diberikan lebih dari satu kondisi, pengaturan pemberian kondisi dapat menghasilkan pengalaman yang mempengaruhi hasil dari kondisi selanjutnya. Tentunya ada semacam proses pembelajaran di situ, dan dari situ akan terbawa ke kondisi yang selanjutnya. Nah, ini masih tentang ancaman. Ini kalau kita merujuk pada buku yang lebih senior, bukunya Campbell dan Stanley, kalau kalian tertarik tentang validitas dan juga desain-desain penelitian eksperimental, Campbell dan Stanley itu bukunya cukup tipis tapi sangat informatif. Tipis tapi fontnya kecil banget, jadi terasanya tebal juga. Ada 8 faktor yang mereka anggap dapat mengancam validitas internal. Yang pertama, pengukuran. Efek pengukuran pertama berdampak pada hasil pengukuran kedua. Tadi kita udah bahas. Ada proses pembelajaran. Instrumentation, tadi ada semacam perubahan dalam pengamat, sehingga nanti ketika ditanyakan kembali pengamat itu dengan pengamat dua, sekelompok pengamat yang ada di pengukuran pertama dan sekelompok pengamat yang ada di pengukuran kedua, jangan-jangan cara mengamatinya berbeda, ekspektasinya berbeda, sehingga akhirnya ada masalah dalam menyimpulkan. Statistical regression, ini yang tadi kita sebut dengan regression to the mean, kita udah bahas panjang lebar. Ini sangat-sangat bisa terjadi, terutama ketika kita punya desain kuasi eksperimental, bias yang menghasilkan seleksi yang berbeda terhadap partisipan untuk kelompok pembanding. Biasanya ini terjadi penelitian-penelitian terdahulu
motivasi belajar pada orang kulit putih dengan orang African American gitu. Nah, African American-nya adalah kelompok pembanding. Nah, atau sebaliknya. Kita punya bias bahwa yang African American lebih tidak termotivasi dibandingkan yang orang kulit putih. Padahal sebetulnya tidak juga. Itu karena bias dari peneliti. Kemudian yang ketujuh, mortalitas eksperimental, hilangnya partisipan dari masing-masing kelompok penelitian. Lagi-lagi, ini sering terjadi dalam penelitian longitudinal. Penelitian longitudinal itu bisa sampai bertahun-tahun, beberapa kali wave, beberapa kali gelombang pengukuran. Yang kedelapan, interaksi antara seleksi dan maturasi. Tadi saya katakan, confounding variables adalah situasi di mana atau terjadi ketika dua faktor atau lebih berinteraksi sehingga akhirnya mengaburkan kesimpulan kita terhadap efektivitas treatment. Maka salah satunya adalah interaksi antara seleksi dan maturasi, atau interaksi antara satu faktor perancu dengan faktor yang lain. Faktor perancunya macam-macam. Faktor perancunya instrumentation dengan faktornya selection bisa juga. Itu. Prinsipnya adalah itu ya, dua faktor atau lebih berinteraksi. Oke, masih menurut mereka, faktor-faktor yang dapat mengancam validitas eksternal, kalau tadi itu internal ya, ini adalah internal, yang ini adalah eksternal. Ancamannya, interaksi antara pengukuran dengan X itu adalah treatment. Kemudian interaksi antara seleksi dengan X itu juga adalah treatment. Reactive arrangement, kita beranggapan bahwa hasil yang didapatkan adalah adalah pengaruh dari treatment yang diberikan. Dan multiple treatment interference, efek dari perlakuan sebelumnya mempengaruhi hasil, jadi nggak ketahuan. Apakah treatment 1 dan treatment 1 yang berpengaruh, tidak ada treatment 2, atau treatment 1 dan 2 yang sama-sama berpengaruh. Oke, ini efek dari subjeknya. Individu berpartisipasi dalam penelitian karena beragam alasan. Kebanyakan dari mereka akan mencoba menjadi partisipan yang baik. Jadi ketika peneliti memberikan instruksi, kemudian responden dengan seksama memperhatikan dan akhirnya menciptakan sebuah gambaran ekspektasi yang diharapkan dari seorang peneliti, meskipun padahal tidak semuanya betul. Ini berkaitan dengan demand karakteristik di experimental effect. Peneliti biasanya ketika memberikan instruksi, terkadang slip of the tongue mereka mengeluarkan gambaran-gambaran demand karakteristik. Contoh, Anda berada di sini karena Anda sudah terpilih sebagai salah satu responden penelitian dan Anda dimasukkan ke kondisi ini secara acak. Dan untuk hari ini kita akan mengukur tingkat motivasi Anda. Sebelumnya saya akan memberikan secangkir kopi karena dikatakan oleh penelitian sebelumnya secangkir kopi itu akan meningkatkan hormon tertentu dan nantinya akan meningkatkan attention span, rentang atensi dari seorang individu dan tentunya akan semakin membuat orang termotivasi untuk melakukan satu tugas tertentu. Nah, itu sebetulnya ada demand karakteristik muncul di situ kan. Nah, di subject effect menjadi partisipan yang baik bercermin tuh apakah ekspektasi saya dengan demand karakteristik dari peneliti itu cocok atau tidak. Yang kedua adalah placebo effect. Placebo effect ini adalah efek kosong sebetulnya, efek semu. Placebo effect ini paling sering dikenal sebagai salah satu kondisi di penelitian medis. Jadi kalau kita lagi buat obat pusing, yang satu dikasih obat pusing beneran, yang satu lagi dikasih pil doang, tapi sebenarnya tidak ada komposisi medis apapun. Terus yang tidak dikasih grup kontrol, yang tidak dikasih komposisi medis apapun, tetap ternyata seringkali mengklaim bahwa pusingnya berkurang atau pusingnya hilang. Itu beberapa efek yang bisa muncul dari subjek yang bisa mengaburkan hasil penelitian. Ini dari eksperimental dan selesai. Terima kasih.